Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan melakukan reading mengenai apa saja sih yang akan diberikan oleh universe atau alam semesta ke dalam hidup kamu di tahun ini. Jadi kebaikan-kebaikan saja yang kebaikan-kebaikan apa saja yang menantimu di tahun ini. Teman-teman bisa pilih di antara teman-teman sekarang udah ada tumpukan kartu, ada pile 1, pile 2 dan juga pile 3. Dan teman-teman bisa langsung klik detik atau menit yang ada di description box untuk langsung lompat ke sana. See you. Halo teman-teman PAL 1 yang sudah datang ke videoku kali ini. Selamat datang. Aku akan membacakan apa saja sih hadiah atau hal-hal yang akan diberikan oleh universe atau alam semesta ini kepada kamu di tahun ini. Oke, aku akan mencoba mengocok kartunya. Nah, oke, teman-teman yang memilih PAL 1, kebaikan apa saja sih yang akan menantimu, yang akan diberikan oleh universe untuk kamu di tahun ini, di tahun yang baru, di tahun 2024. Jadi yang pertama adalah aku merasa secara jiwa kamu akan merasakan kedamaian dan cahaya yang begitu besar yang menyinari hidup kamu. Di sini ada kartu Starseed. Jadi gini teman-teman, teman-teman adalah orang yang mungkin selama ini menghadapi berbagai masalah atau merindukan, seperti ada rasa rindu di sana, merindukan cahaya, merindukan rasa yang damai. Ada sesuatu di dalam hatinya teman-teman yang ingin merasakan ketenangan. Di tahun ini, di tahun 2024 ini, teman-teman bisa catat, teman-teman bisa ingat, bisa tanamkan di dalam hati dan pikirannya teman-teman bahwa akan ada hal-hal baik yang teman-teman terima. Nomor satu adalah kedamaian atau ketenangan jiwa, ketenangan batin, yang mana mungkin selama ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan, tapi di tahun ini jalannya semakin terbuka, jalannya semakin terang. Teman-teman merasa lebih hidup kembali, teman-teman merasa lebih bergairah di dalam kehidupan. Lalu yang kedua, di sini ada take a break. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa mungkin sebelumnya teman-teman memiliki banyak masalah atau ada masalah yang begitu berat. Di sini pesannya, teman-teman untuk saat ini bisa mulai lebih rileks, lebih bisa bersantai dengan kehidupan, lebih bisa, apa ya, maksudnya lebih bisa menikmati gitu loh. Mungkin sebelumnya kayak kerja-kerja terus, gak ada waktu istirahatnya, atau berusaha terus tapi kok nggak menanam, bukan nggak menanam, tapi kok nggak membuahkan hasil. Di tahun 2024 ini, eh, apa yang teman-teman sudah tanam, apa yang teman-teman sudah usahakan selama ini, teman-teman akan menerimanya. Jadi di tahun ini teman-teman akan lebih bersantai. Bersantai itu bukan berarti bermalas-malasan ya, tapi lebih kepada nggak perlu sengoyo itu loh, maksudku tuh itu, gitu. Lalu di sini ada kartu play yang tadi masih berkaitan dengan 2 kartu sebelumnya, yang artinya apa, teman-teman sekarang sudah bisa lebih have fun, teman-teman udah bisa merayakan apa yang sudah teman-teman kerjakan, apa yang sudah teman-teman tabur, apa yang sudah teman-teman tanam selama ini. Teman-teman sudah bisa lebih menikmati hasilnya, sudah lebih bisa bersantai, menikmati hidup. Salah satu faktornya adalah di sini aku melihat ada kemakmuran, tahun yang baik untuk teman-teman karena rezeki kalian akan berlimpah sekali di tahun ini, akan selalu ada jalan terbuka untuk pintu rezekinya teman-teman. Jadi jangan merasa patah semangat, jangan merasa khawatir akan kehidupan, tetaplah memiliki iman kepada Tuhan, kepada alam semesta ini, bahwa kalian akan dibantu. Bahkan tahun ini aku lihat ini adalah salah satu bentuk awal yang baru, di mana kelimpahan akan datang ke hidupnya teman-teman. Mungkin tidak langsung seperti orang membalikan telapak tangan ya, tapi perlahan. Jadi taraf ekonomi atau kemakmuran teman-teman itu akan meningkat. Lalu di sini pesannya, teman-teman juga sudah bisa
mulai untuk bermimpi lagi, yang mungkin tadinya merasa patah semangat akan kehidupan, salah satu berkat yang akan teman-teman terima adalah teman-teman bisa bertumbuh untuk percaya lagi. Teman-teman bisa menanamkan harapan lagi kepada Tuhan, kepada alam semesta ini, kepada diri sendiri bahwa hidup ini masih belum selesai, bahwa hidup ini tuh masih berjalan, masih berlanjut, akan ada hal-hal baik yang datang untuk kalian semua gitu. Lalu di sini ada kartu communication is key. Aku merasa ada teman-teman di sini tuh memiliki masalah selama ini di bidang komunikasi dengan partner, entah partner pasangan atau partner kerja atau teman-teman. Jadi memang salah satu yang menghambat itu adalah komunikasi, dari bagaimana cara teman-teman itu mengemukakan pendapat atau isi hati dan pikiran kalian. Tapi aku lihat di sini di tahun ini, komunikasinya akan lebih baik dan dari teman-teman pun sekarang sudah lebih punya kesadaran, untuk mengkomunikasikan atau mengungkapkan sesuatu itu lebih baik caranya, gitu. Itu untuk, pesan untuk personal life dan juga untuk finansial. Sekarang aku akan membacakan pesan untuk yang romance. Wow. Oke, di sini, hal yang menanti teman-teman di tahun 2024 adalah teman-teman itu bisa menemukan jiwanya teman-teman lagi. Jadi terlepas dari kalian single atau punya pasangan, kalian merasa jiwa kalian tuh bisa bebas lagi. Kalian adalah kalian, bukan milik seseorang, bukan milik siapa-siapa, bukan ditentukan oleh status, oleh pasangan atau ditentukan oleh siapapun, tapi hidup kalian itu ditentukan oleh kalian sendiri. Jadi nomor satu adalah kalian memiliki kebebasan secara pikiran, secara perasaan untuk menentukan hidup kalian, untuk menjadi diri kalian lagi sendiri. Terlebih untuk yang punya pasangan ya, atau bahkan sudah punya anak, banyak di antara kalian yang mungkin merasa identitasku tuh sekarang apa sih? Kok aku merasa kayak aku kehilangan diriku sendiri gitu. Tapi sebenarnya yang perlu diingat lagi adalah kalian perlu mengingat siapa diri kalian dan bebaskan diri kalian, bebaskan jiwa kalian bahwa ini loh saatnya aku mengambil alih hidupku lagi. Ini loh saatnya aku untuk menjadi diriku yang sebebas-bebasnya, yang sesuai dengan isi hati dan jiwaku gitu loh. Lalu di sini ada kartu honeymoon. Honeymoon itu di sini kalau untuk yang in relationship aku merasa akan ada lebih banyak perjalanan, akan lebih banyak kebahagiaan atau masa-masa intimate berdua dengan pasangan kalian yang mungkin sebelumnya mungkin banyak konflik atau apa, tapi di sini akan membaik. Dan ini juga merupakan salah satu saran teman-teman. Aku merasa banyak di antara kalian tuh yang banyak kerja, banyak sibuk, sampai-sampai waktu untuk keluarga, waktu untuk anak, waktu untuk suami, untuk waktu untuk satu sama lain itu udah berkurang karena udah sibuk masing-masing. Di sini juga salah satu pesannya supaya kalian bisa untuk menyempatkan waktu untuk menikmati waktu bersama supaya ikatan kalian itu kuat lagi. Lalu di sini teman-teman, oh maaf ini baru yang tadi pasangan ya. Kalau yang single pesannya adalah kalian di tahun ini akan lebih banyak masa kalian bisa menikmati hidup kalian. Jadi untuk yang belum punya pasangan itu akan datang, pasangan itu akan menghampiri kalian, akan ada jalannya teman-teman. Di alam semesta ini tuh bekerja dengan cara yang begitu ajaib. Jadi di saat justru kalian lagi bersenang-senang sama hidup kalian, tak kalian lagi mengerjakan hobi atau lagi jalan-jalan, itu malah ketemu teman-teman. Jadi pesannya di sini adalah lebih kepada rasa bersenang-senang, menikmati kehidupan. Itu untuk yang single. Lalu di sini ada kartu give your relationship a change. Jadi aku merasa di tahun ini untuk teman-teman yang memilih PAL 1, banyak di antara kalian yang di tahun ini tuh jalan percintaannya tuh akan terbuka. Mungkin yang selama ini kok single terus ya, kok nggak ada yang mau sama aku, atau kok kayaknya aku udah mencoba hubungan sama sana sini tapi kok kayak nggak ada yang berhasil. Di tahun ini aku merasa pintu romance kalian, pintu percintaan kalian itu lebih terbuka. Tetapi di sini pesannya adalah kaliannya juga harus siap untuk membuka hati. Kaliannya juga harus siap untuk memberikan kesempatan. Gitu. Lalu aku akan membacakan pesan
Ini, untuk pesan personal tambahan dari aku. Wah hanya oh wah. Oke, untuk teman-teman yang memilih PAUD 1, ini adalah pesan-pesan yang penting untuk teman-teman. Di sini ada kata the hermit, yang mana artinya apa? Aku merasa selama ini banyak di antara teman-teman itu yang merasa hidupnya itu kosong. Makanya tadi di kartu pertama, eee, ada kartu ini, kalau teman-teman ingat, artinya apa? Teman-teman tuh seperti merasa rindu, "Kok kayak ada yang hilang ya? Kok aku kayak kayak ada yang kosong, kayak jiwaku tuh nggak merasa penuh." Di sini teman-teman tuh selama ini kesana kesini mencari cara untuk mengisinya. Bahkan, maaf, banyak di antara kalian yang mengisi ini tuh dengan cara yang kurang bijak gitu. Di sini pesannya di tahun 2024 ini teman-teman file 1 lebih mendekatkan dirilah kepada Tuhan, kepada semesta dan juga jalin hubungan yang kuat bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya ke alam semesta ini tapi juga ke diri kalian sendiri. Karena sebetulnya terkadang jawaban yang kalian cari ke sana ke sini itu sudah ada jawabannya di dalam hati kalian. Hanya saja mungkin kalian masih bingung membedakan suara apakah ini intuisi, apakah ini panggilan jiwaku, atau ini adalah suara dari egoku sendiri. Jadi di sini perlu kebijaksanaan teman-teman untuk membedakan suara hati kalian yang muncul dari dalam diri kalian sendiri. Lalu di sini teman-teman ada kartu Six of Pentacles yang aku tangkap adalah tahun 2024 ini eh kalian akan lebih banyak lebih terbuka jalannya ketika kalian membantu orang lain. Lebih banyak berderma, lebih banyak memberi, lebih banyak bersedekah. Makanya tadi ini ada kaitannya teman-teman sama kartu yang pertama keluar. Jadi memang uh, jalan kalian itu akan semakin terbuka ketika kalian banyak membantu orang lain gitu. Tapi bukan berarti jangan dijadikan supaya makin kaya nolong orang gitu. Bukan berarti seperti itu juga ya, tapi berilah dengan cinta, berilah dengan keikhlasan tanpa terlalu mengharapkan balasannya, terutama dari orang-orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikan kalian. Di saat itulah Tuhan akan membalas kebaikan kalian itu lebih berlipat-lipat. Dan ini juga salah satu pesan ya teman-teman, ketika teman-teman di tahun ini banyak mendapatkan rezeki, banyak mendapatkan pintu yang terbuka, sesungguhnya kartu ini juga menjelaskan bahwa ini semua tuh adalah buah karma dari kalian sendiri, karena selama ini tuh kalian udah banyak nolong orang, udah banyak bantu orang. Orang-orang yang merasa ditolong itu diam-diam tuh mendoakan kalian. Semesta ini tuh selalu bergerak teman-teman. Semesta ini tuh aktif. Jadi apapun yang teman-teman pikirkan, apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman lakukan, alam semesta ini tuh merekamnya dengan baik. Jadi ketika di titik ini adalah tahun pembayaran karma, ini adalah tahun pembalasan ya 2024. Jadi memang untuk secara rezeki teman-teman nggak usah khawatir akan banyak mengalir. Tapi kalau untuk teman-teman yang merasa uh, kok rezekiku agak seret ya gitu, akan lebih baik untuk teman-teman tuh menolong orang lain gitu. Karena ketika kita membantu orang lain sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Lalu di sini ada kartu Five of Wands. Gini, teman-teman perlu lebih bijaksana dalam pikiran, karena aku merasa teman-teman itu banyak yang ruwet pikirannya, kayak aku maunya ini tapi ini begini, aku maunya itu tapi keadaannya begini gitu. Jadi kayak sesuatu yang saling bertabrakan. Di sini pesannya teman-teman perlu untuk menenangkan diri, lebih mendengarkan kepada isi hati sendiri dan banyak-banyak berdoa teman-teman. Untuk yang file 1 lebih banyak ikhlas, lebih banyak berserah. Sadarilah bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol, gak semua hal itu ada dalam genggamannya kita. Di saat teman-teman merasa udah gak sanggup untuk menghadapi masalah yang selama ini ada, ketahuilah teman-teman, hal-hal yang kita gak bisa kontrol itu akan diambil alih kontrolnya oleh Tuhan dan oleh alam semesta ini gitu. Sekian untuk teman-temanku, terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe. See you.
Halo teman-teman PAL 2, aku akan membacakan apa saja sih yang akan diberikan oleh universe, atau oleh alam semesta ini, oleh Tuhan kepada hidupmu di tahun 2024 ini ya. Aku akan membacakan dengan perlahan, aku menggunakan 4 deck kartu. Pertama aku akan menggunakan deck kartu ini. Ini kartu pertama. Oke. Aku mulai paham. Kebaikan-kebaikan apa saja yang menanti teman-teman semua? Wow, bagus sekali. Jadi, kebaikan atau berkah yang teman-teman akan terima, itu nggak selalu rupanya itu materi ya, gitu. Tapi di sini materi juga termasuk. Gini, aku merasa untuk teman-teman yang memilih PAL 2, berkah atau kebaikan yang datang kepada kamu itu lebih kepada transformasi secara personal. Aku merasa kuatnya itu di sini, bukan berarti di aspek lain itu tidak terjadi perubahan, tapi aku merasa perubahan yang paling signifikan dalam hidup kalian di tahun 2024 ini untuk teman-teman yang memilih PAL 2 adalah dalam hal personal development. Atau self growth ya. Kenapa aku bilang gitu? Pertama, kalian udah belajar untuk tahu kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat. Gitu, teman-teman. Lalu di sini ada kartu boundaries. Kenapa aku bilang teman-teman yang memilih PAL 2 itu akan ada pertumbuhan secara jiwa, secara personal, karena aku ngerasa teman-teman PAL 2 ini banyak yang orang-orang yang gak enakan. Jadi orang yang susah nolak, orang yang susah ngomong enggak ke orang lain, orang yang, maaf kata ya, terkadang orang jadi menyepelekan atau manfaatin kebaikan kamu, karena kamu bukan orang yang berani untuk ngomong, kamu bukan orang yang selama ini tuh bisa menyuarakan pendapat jujur kamu, pendapat hati kamu. Di sini pesannya adalah kamu di tahun ini sudah mulai bisa untuk menetapkan batasan. Batasan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa kamu toleransi, mana yang tidak. Kamu belajar untuk menjadi lebih tegas, teman-teman. Karena aku merasa di dalam kehidupan kamu itu banyak masalah itu tuh sumbernya bukan karena kamu kurang baik menjadi seseorang, tapi karena kadang kamu kurang menetapkan batasan. Misal, ngebantuin teman apa gila banget sampai kamu bela-belain pinjem duit ke orang lain atau ke bank. Atau kamu mencintai seseorang itu gila banget sampai ngasih banyak hal ke dia, sedangkan dia aja nggak menghargai kamu. Jadi di sini yang aku tangkap ya, berkah untuk kalian adalah kalian saat ini tuh udah mulai sadar bahwa aku tuh nggak bisa kayak begini, bahwa aku tuh harus menghargai diriku sendiri, menghargai pikiranku, menghargai jiwaku, dan menghargai perasaanku sendiri. Makanya di sini teman-teman, di tahun 2024 ini, aku akan ingatkan dulu ya teman-teman bahwa ini ada general reading yang artinya ini ada tarikan energi dari banyak orang, jadi mungkin bisa relate dengan kamu ataupun tidak. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Aku merasa di tahun 2024 ini akan ada juga beberapa jiwa atau beberapa orang yang terputus dengan kekasihnya, dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya, yang selama ini tuh aku lihat ikatannya itu sebetulnya kurang sehat. Mereka berada di hubungan yang toksik atau mereka tuh selama ini merasa seperti terjebak secara emosional dengan seseorang. Di sini ikatan-ikatan itu akan dilepaskan, teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman lihat ini jadi terbang lagi. Nanti, tali-tali ini yang selama ini mengikat, itu akan dilepaskan. Teman-teman tuh akan bebas akhirnya. Jadi itu adalah salah satu hal yang menanti teman-teman di tahun 2024 ini. Lalu di sini ada kartu share your voice. Kenapa tadi aku bilang teman-teman banyak di sini yang nggak enakan orangnya, karena kalian adalah orang yang kalau ada masalah, orang yang kalau misalnya punya sesuatu yang mengganjal, itu nggak berani untuk ngomong.
Makanya di tahun 2024 ini aku merasa kalian akan menjadi lebih vokal, kalian akan lebih berani, karena apa? Karena kalian udah gak mau disakitin orang lagi, karena kalian udah gak mau diinjek-injek orang lagi. Jadi aku merasa perubahan secara personal ini tuh sangat hebat untuk teman-teman yang memilih PAL 2. Selamat aku ucapkan untuk kalian karena akhirnya kalian sudah pelan-pelan tersadarkan, sudah semakin bisa untuk menghargai dan menyayangi diri sendiri. Lalu di sini teman-teman, apapun yang teman-teman rencanakan, di sini pesannya supaya mimpi-mimpi kalian itu juga harus dikerjakan di tahun ini. Tahun ini, kalian perlu bekerja gini, aku merasa dibandingkan untuk fokus ke cinta ya, untuk teman-teman PAL 2, kelimpahan kalian itu lebih kepada personal pertama, dan yang kedua adalah pekerjaan. Aku merasa apapun yang kalian kerjakan, terutama dalam soal karir atau bisnis ya, itu akan kebuka tuh gede banget dibandingkan percintaan. Jadi memang ada orang yang di tahun ini tuh percintaannya bagus, karirnya bagus, tapi ada orang yang secara personal, secara karakter mereka meningkat, dikasih sehat, terus kelancaran. Jadi kan orang kan beda-beda ya. Tapi untuk teman-teman yang memilih PAL 2, aku merasa teman-teman akan kerja keras di tahun ini dalam bisnis, dalam karir, tapi itu adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena apapun yang teman-teman pegang itu akan jadi. Jadi memang teman-teman ini tuh tahun ini itu tahun keberuntungan untuk kalian. Jalan itu akan banyak terbuka, termasuk pilihan karir dan pilihan pekerjaan. Lalu di sini pesannya juga teman-teman, lebih berserahlah kepada takdir, lebih berserahlah kepada Tuhan, bahwa memang dalam hidup ini sudah ada yang mengatur, bahwa jalannya hidup ini itu ada yang berkuasa, ada kekuatan yang lebih besar daripada kita. Makanya di sini kartunya atas bawah, maksudnya apa? Kadang teman-teman itu kenapa sih nggak bisa lepas dari hubungan yang toksik? Kadang bukan karena orang partner kalian yang nggak mau melepaskan loh, tapi karena dari dalam diri kalian sendiri yang masih mau bertahan. Makanya di sini pesan dari semesta adalah kalau emang semesta udah nunjukin kejelekan-kejelekan orang, kalau semesta ini tuh sudah menunjukkan jalan-jalan buntu, entah dari segi pekerjaan, entah dari segi cinta, itu tandanya tuh memang itu bukan buat teman-teman. Jadi diminta untuk stop, diminta untuk lebih nerima gitu loh. Batinnya tuh harus nerima bahwa memang itu tuh nggak yang bukannya teman-teman butuhin gitu loh. Lalu di sini ada kartu prosperity lies ahead. Kenapa aku bilang ini adalah tahun yang bagus untuk teman-teman? Kenapa? Karena apapun yang teman-teman kerjakan, usahakan dalam hal studi, karir, bisnis itu akan jadi. Dan aku merasa kelimpahan tuh akan terjadi untuk teman-teman. Karena tahun 2024 ini adalah tahun yang akan membayarkan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi kalau teman-teman banyak menanam, teman-teman udah banyak berusaha, hasilnya akan semakin bagus lagi. Itu dari soal personal ya. Sekarang aku akan membacakan dari soal romance atau percintaan. Wow, apa ini? Hehehe. Oke, aku udah sangat mengerti. Jadi gini teman-teman, di tahun 2024 ini salah satu berkah yang akan datang ke teman-teman adalah mungkin ini tidak untuk semua orang. Karena kembali lagi aku ingatkan bahwa ini ada general reading, yang artinya kalian perlu ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak, karena ini tarikan energi dari puluhan, ratusan atau mungkin ribuan orang. Jadi reconciliation di sini adalah aku merasa banyak mungkin yang udah putus, banyak yang udah mungkin bercerai atau sudah berpisah dengan gebetan atau siapapun. Nanti akan ada yang datang lagi, dan kedatangan mereka ini akan membawa hubungan kalian menjadi lebih baik. Tapi sekalipun dia bukan orang lama yang datang ya, maksudnya untuk teman-teman yang terutama yang sudah berpasangan ya, suami istri, reconcile di sini tuh artinya masalah-masalah yang kalian hadapi, mungkin namanya hidup kan dalam, apalagi rumah tangga kan selalu ada tantangannya ya teman-teman. Di sini aku merasa tahun ini adalah tahun yang membawa kedamaian untuk kalian, karena akhirnya udah sama-sama dewasa, udah sama-sama bijak, udah lebih bisa untuk menghadapi konflik atau masalah. Jadi di sini akan ada perbaikan di sana.
perbaikan hubungan, bukan hanya perbaikan hubungan ke orang lain, tapi terutama kenapa ini bisa terjadi? Karena hubungan kalian dengan diri kalian sendiri di tahun ini akan menjadi lebih baik. Tadi yang aku bilang di awal video, kenapa aku bilang ini adalah personal growth untuk kamu atau personal development, karena akhirnya apa? Hubungan kalian dengan diri kalian sendiri itu menjadi lebih baik untuk teman-teman file 2. Terlepas dari kalian punya pasangan atau single, uh, karena kalian sekarang sudah bisa lebih menghargai diri sendiri, sudah lebih bisa tegas menetapkan batasan, orangnya juga udah lebih berani untuk ekspresif ya. Jadinya hubungan kalian, ikatan kalian dengan diri kalian sendiri itu sekarang udah semakin baik. Yang akhirnya membawa apa? Hubungan kalian dengan orang-orang lain akhirnya tuh menjadi lebih baik juga. Itu adalah salah satu berkah yang datang ke hidup kalian. Lalu di sini lihatlah teman-teman, ada cinta baru yang datang untuk kalian, dan waktunya ini tuh cepat banget, tahun ini segera, benar-benar cepat. Tidak bisa kalian ekspektasikan, tidak bisa kalian duga. Cinta baru di sini tuh ada dua hal ya teman-teman. Untuk yang single ya, nggak usah banyak khawatir, nggak usah banyak mikir kalau kok kayaknya aku udah kayak selama ini udah single nih, selama ini udah kayak nggak ada yang mau sama aku atau apa. Gak usah terlalu khawatir, jangan merasa pilihan itu terbatas, jangan merasa nggak ada yang mau sama kamu. Tapi percaya tahun ini teman-teman akan ada cinta baru yang datang, dan cinta baru ini akan semakin kuat datangnya ke hidup kamu ketika kamu makin mencintai diri kalian sendiri, makin mencintai diri kamu sendiri. Dan waktunya itu akan cepat berlangsungnya. Tapi kalau untuk yang sudah berpasangan, cinta baru di sini adalah, di sini ada cinta baru dan di sini ada reconciliation, yang artinya apa? Masalah-masalah yang mungkin sudah terjadi di dalam hidup kalian, terutama di tahun-tahun sebelumnya, itu akhirnya menemukan penyelesaian, dan akibat dari masalah itu, kalian tuh hubungannya jadi lebih baik lagi, jadi lebih akrab lagi, jadi lebih saling mengerti satu sama lain, dan cintanya semakin erat gitu loh. Dan terakhir aku akan membacakan pesan teman-teman, untuk pesan penting dalam kalian menghadapi 2024. Wah, bagus sekali nih. Wah, langsung ini makanya teman-teman, kenapa di awal video aku bilang tahun 2024 untuk teman-teman yang memilih PAL 2 itu akan lebih kepada pertumbuhan karakter dan karir. Di sini teman-teman ada kartu yang terlihat bertolak belakang ya. Di sini ada kartu yang penuh kebahagiaan, penuh kelimpahan, jiwanya itu kayak puas, segala sesuatunya tuh berlimpah dan cukup. Sedangkan di sini ada kartu orang yang tertusuk pedang, seperti nggak bisa apa-apa. Jadi gini, banyak di sini teman-teman, pesan untuk teman-teman file 2 ya. Dari mindset kalian, terutama dari rasa hati kalian, itu harus diperbaiki. Diperbaikinya dalam hal apa? Karena banyak di antara kalian tuh yang ngerasa hidup itu begitu berat. Kayak udah gak ada jalan keluar, kayak udahlah mau mati rasanya gitu. Kayak udah mau menyerah aja dalam hidup. Di sini pesannya teman-teman, jangan terus berpikir buruk dengan kehidupan, jangan terus berpikiran buruk tentang diri kalian sendiri, karena sinyal-sinyal itu akan terpancar ke alam semesta dan akan dikembalikan ke kalian. Kayak misal gini, kalian adalah tipe orang yang mungkin selama ini mikir, nggak bakal kaya nih gua gitu. Itu nggak bakal kaya teman-teman. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian pancarkan, hati-hati dengan apa yang kalian ucapkan dan pikirkan, karena itu akan mempengaruhi apa yang akan kalian tarik ke dalam hidup kalian. Oleh sebab itu, ucapkanlah hal-hal yang baik, rasakanlah hal-hal yang baik. Kayak sekalipun kalian habis putus nih, ucapkanlah dalam hati, oh ya udah, aku harus ikhlas, nanti pasti akan ada jalan yang lebih baik untuk aku, nanti Tuhan akan menyiapkan jodoh yang lebih baik untuk aku, Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang lain untuk aku. Jadi memang di sini yang perlu teman-teman hati-hati adalah lebih hati-hatilah dalam berpikir, dalam merasa, dalam menganggap apa yang terjadi dalam hidup teman-teman itu seperti apa, itu lebih berhati-hati. Lalu di sini ada kartu Ace of Pentacles, sapi terbalik.
Di sini pesannya ya untuk teman-teman kepala 2, kalian perlu lebih hati-hati dalam hal boros atau mengeluarkan uang. Karena, ada kecenderungan kalian itu banyak ngeluarin uang, dan yang aku rasakan di sini energinya, kadang keluarin uangnya ini tuh bukan untuk diri sendiri, tapi lebih kepada orang lain. Entah kalian kepengen banget nolong, nggak ada yang salah dengan menolong, tapi banyak yang karena nggak enak. Di sini, pesannya adalah ambil kontrol atas diri kalian, buat batasan yang tegas, nolong orang itu seikhlasnya, secukupnya, sekerelaan hatinya kalian. Jangan merasa menolong orang karena terpaksa, atau menolong orang karena nggak enak kalau nggak nolong. Jadinya kalian bela-belain. Di sini pesannya punya kontrol atas diri sendiri, punya kontrol atas keuangan, jaga jangan sampai kelewatan banget boros. Itu pesannya untuk teman-teman yang memilih PAL 2. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe video ini. Terima kasih, see you. Halo teman-teman yang memilih PAL 3, selamat datang. Jadi di video ini aku akan menyebutkan, apa saja sih yang akan diberikan oleh universe atau alam semesta untuk kamu di tahun 2024. Aku akan menggunakan 4 kartu, 4 deck kartu maksudnya. Wah ini, teman-teman yang memilih PAL 3, oke. Teman-teman yang memilih PAL 3, aku merasa banyak di antara kalian itu yang akan tertarik ke PAL 2 juga. Karena, aku merasa isi pesannya itu hampir mirip dan energinya tuh banyak yang similar atau seperti hampir sama gitu. Jadi untuk teman-teman yang memilih PAL 3, aku merasa akan lebih baik kalau teman-teman juga mendengarkan apa yang aku sampaikan di PAL 2. Ini isinya pun hampir sama teman-teman, dengan dengan yang PAL 2. Jadi gini, untuk teman-teman yang memilih PAL 3, salah satu berkah yang paling besar yang datang ke dalam hidup kamu di tahun ini adalah pertumbuhan kamu secara personal atau secara jiwa. Terutama kenapa aku bilang secara jiwa, karena aku merasa untuk teman-teman yang memilih PAL 3, akan ada pengangkatan, akan ada peningkatan, itu kesadaran secara jiwa, secara spiritual di tahun ini. Yang mana prosesnya itu sebetulnya sudah dipicu, sudah mulai terjadi pelan-pelan dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya mungkin teman-teman yang memilih PAL 3, aku bisa merasakan ada banyak rasa sakit hati, rasa kecewa, merasa hidup itu begitu berat, terutama di tahun-tahun sebelumnya, terutama banget di 2023 untuk teman-teman yang memilih PAL 3. Sehingga kenapa sih itu terjadi? Salah satu tujuannya kenapa Tuhan atau alam semesta itu bukan menciptakan, lebih tepatnya mengizinkan itu terjadi di hidupnya teman-teman, untuk teman-teman itu mengalami spiritual awakening. Spiritual awakening itu apa sih? Teman-teman tuh lebih tersadar kepada diri sendiri, teman-teman lebih tersadar kepada kekuatan Tuhan, kekuatan alam semesta ini, dan ada pembaruan, ada pertumbuhan, terutama secara jiwa. Jadi memang diri teman-teman yang sekarang itu sudah tidak sama lagi, sudah tidak relate dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya aku merasa untuk teman-teman yang memilih PAL 3, akan banyak orang-orang yang dekat dengan kamu yang merasa kamu itu begitu berubah, sampai seolah-olah tuh nggak kenal gitu loh. Karena memang pertumbuhan kalian itu luar biasa, terutama di tahun ini. Salah satu berkah yang datang ke hidup kalian itu kebaikan adalah di tahun ini teman-teman sudah bisa lebih bersantai. Di sini ada kartu take time to breathe out, take a break, ini 2 kali. Artinya apa? Kenapa aku bilang aku merasa banyak teman-teman yang memiliki pergumulan atau masalah di tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini teman-teman kalian udah bisa bernapas lega gitu. Jadi gak usah banyak khawatir, gak usah terlalu banyak mikir, gak usah terlalu banyak cemas, karena di tahun ini hal-hal yang kalian pikirkan, hal-hal yang selama ini tuh
menjadi pergumulan atau menjadi masalah atau konflik di kepala kalian, itu udah mulai terurai satu persatu masalahnya. Ibaratnya tahun ini tuh adalah tahun leganya kalian. Jadi masalah-masalah yang dulu tuh udah terselesaikan, bukan berarti sama sekali nggak punya masalah lagi, tapi udah bisa bernapas sekarang, istilahnya gitu. Jadi udah bisa lebih rileks, sudah bisa lebih menikmati hidup, sudah bisa lebih lebih ada jedanya gitu loh. Lalu di sini, eee, salah satu hal lainnya adalah karena teman-teman itu lebih tersadar secara spiritual, teman-teman udah lebih tersadar mengenai diri sendiri, soal jiwa, pikiran, dan suara hati sendiri. Akhirnya apa? Teman-teman tuh file 3, teman-teman tuh punya batasan sekarang. Lebih bisa, eee, mengetahui mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak. Batas toleransi ini tuh bukan hanya perlakuan dari diri sendiri, tapi juga dari orang lain. Karena banyak di antara teman-teman PL3, kenapa aku bilang, aku minta untuk kalian nonton yang PL2, orangnya itu banyak yang nggak enakan. Lebih tepatnya, kalian tuh tidak berani menunjukkan sisi kalian yang asli, sisi diri kalian yang asli. Kalian nggak berani ngomong kalau kalian gak setuju, kalian berpura-pura menjadi orang lain supaya kalian itu disukai. Jadi lebih kepada hal-hal seperti itu. Tapi di tahun ini, aku merasa secara secara jiwa, teman-teman yang memilih PAL 3 akan lebih jujur kepada diri sendiri. Teman-teman PAL 3 akan lebih jujur kepada orang lain juga di sini. Udah lebih bisa menunjukkan diri yang asli. Yang mungkin selama ini tuh takut akan penghakiman orang, takut dicap aneh, takut dicap negatif, takut dijauhi, takut tidak dicintai, takut tidak diterima. Pikiran-pikiran itu mulai runtuh karena teman-teman tuh mengalami banyak masalah di tahun-tahun sebelumnya yang membentuk karakter teman-teman menjadi seperti sekarang. Makanya di tahun ini eh, jadinya lebih lebih leluasa, lebih bisa tegas ke diri sendiri, lebih bisa tegas ke diri orang lain. Lalu di tahun ini teman-teman, aku merasa ada tahun yang bagus untuk kalian bekerja atau berkarya, karena aku merasa tenaga kalian, energi kalian itu akan tinggi-tingginya di tahun ini, di tahun 2024. Jadi pergunakanlah, manfaatkanlah dengan baik energi-energi yang kalian punya untuk di tahun 2024 ini. Ya. Itu untuk soal personal growth. Lalu ini dari soal percintaan atau romance, apa sih yang sudah menanti kalian? Wah, luar biasa ya. Jadi di sini kenapa aku bilang lebih kepada personal atau self growth ya. Karena teman-teman PAL 3, aku merasa banyak di antara kalian itu yang sudah tidak percaya akan cinta, sudah tidak percaya aku akan ketemu orang yang baik, sudah tidak percaya soal hubungan antar manusia. Di sini aku merasa banyak teman-teman itu yang terluka, banyak teman-teman itu yang merasa seperti udah nggak bisa berharap lagi deh gitu soal percintaan. Tapi di tahun 2024 ini harapan kalian itu akan mulai tumbuh, teman-teman. Harapan kalian akan mulai tumbuh, akan ada masanya teman-teman itu akan bisa percaya lagi sama cinta, akan lebih banyak ketemu orang-orang yang bisa menyadarkan bahwa masih ada loh orang yang bisa dipercaya. Cinta tuh masih bisa berlaku loh buat aku. Aku tuh layak loh untuk dicintai. Jadi rasa percayanya itu yang nanti akan ditumbuhkan, yang nanti akan ditambahkan oleh alam semesta ini di tahun 2024. Lalu di sini teman-teman, banyak juga di antara kalian yang akan menikah di tahun ini. Apapun yang sudah kalian usahakan, apapun yang sudah kalian kerjakan, hubungan yang selama ini kalian jalin, itu akan ada hasilnya, teman-teman. Jadi aku merasa untuk teman-teman yang memilih PAL 3 ya, berkah yang luar biasa untuk kalian itu rupanya tuh bukan uang, bukan secara materi, tapi pertama secara self growth atau secara pertumbuhan karakter, pertumbuhan spiritual, pertumbuhan jiwa, dan yang kedua adalah dari sisi percintaan. Kalau yang PAL 2 tadi lebih kepada personal self growth dan juga karir atau usaha. Tapi aku merasa kalau kalian, untuk teman-teman yang memilih PAL 3, percintaan kalian juga akan bagus di tahun 2024 ini. Itu adalah salah satu hal yang terbesar yang akan kalian terima. Untuk yang single,
janganlah menahan diri untuk berusaha, janganlah gak mau lagi kenalan sama orang, jangan menutup hati, jangan membatasi diri. Tapi di sini pesannya supaya take action. Tapi nomor satu, kenapa kalian bisa take action? Karena rasa percaya kalian udah ada. Rasa percaya soal cinta, rasa percaya ke orang lain, dan juga rasa percaya ke diri sendiri. Dan juga rasa percaya kepada Tuhan ya, melalui iman. Di sini percayalah bahwa ada orang baik yang disiapkan untuk kalian, yang sesuai dengan jiwanya kalian. Bahkan ada juga di sini aku merasa teman-teman yang memilih PAL 3, mungkin di awal tahun kalian single, di akhir tahun kalian udah nikah. Aku merasa begitu, tapi kembali lagi teman-teman, ini ada general reading yang artinya ini ada tarikan energi dari banyak orang. Jadi mungkin bisa resonate dengan kamu dan bisa juga tidak. Ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak ya. Lalu aku akan membacakan pesan-pesan secara personal ya untuk teman-teman semua. Apa sih yang teman-teman perlu perhatikan di tahun 2024 ini? Aku akan mengambil 3 kartu saja. Oke. Untuk teman-teman yang memilih PAL 3, aku merasa salah satu hal yang perlu kalian perhatikan, kalian perbaiki adalah jangan merasa seperti tidak ada jalan yang terbuka dalam hidup kalian. Sebetulnya jalan yang terbuka itu selalu ada loh teman-teman, ketika kalian terutama mau membuka mata hati, terutama mata batin ya, atau hati kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau kartunya aku balik, di sini tuh ada kartu seseorang yang matanya tertutup, dia merasa nggak bisa ngelihat, di sekelilingnya itu seperti terkurung oleh pedang. Sebetulnya kalau dia mau keluar dari situasi ini tuh lega banget teman-teman. Itu ada jalannya, terutama ketika dia mau mengikuti kata hatinya dia. Tapi di sini banyak teman-teman yang merasa masalah itu ada, masalah itu besar. Sebetulnya jalan keluarnya itu ada loh teman-teman. Tapi kadang hambatannya itu dari mana sih? Dari pikiran kalian sendiri. Jadi di sini untuk teman-teman yang PAL 3, dibandingkan mengikuti kata pikiran yang mungkin mustahil, nggak ada jalan keluar, nggak bakal bisa, wah ini tuh masalah besar, lebih ikuti hati. Makanya untuk teman-teman PAL 3, aku merasa yang perlu ditingkatkan dari kalian adalah rasa iman, rasa percaya kepada Tuhan, kepada alam semesta, kepada diri kalian sendiri, bahwa ini tuh bisa lewat kok. Ini tuh bisa diatasi kok, karena Tuhan itu maha besar. Semesta ini tuh punya kekuatan yang begitu hebat dibanding aku sebagai manusia yang kecil. Jadi di sini pesannya, jangan membatasi diri teman-teman dengan pikiran-pikiran negatif, terutama dalam masalah yang teman-teman hadapi. Lalu di sini teman-teman, aku merasa teman-teman perlu lebih percaya diri. Di sini ada kartu Queen of Swords tapi terbalik. Teman-teman banyak PAL 3 itu yang kurang percaya kepada dirinya sendiri, bahwa teman-teman itu bisa, bahwa teman-teman itu mampu. Dan di sini pesannya teman-teman, dalam pengambilan keputusan jangan impulsif ya. Banyak di sini yang kalau ngambil keputusan cenderung agak nekat, mengikuti suara hati atau emosional, bukan suara hati, lebih kepada mengikuti perasaan gitu loh. Di sini pesannya supaya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, terutama keputusan besar, keputusan untuk jangka panjang, dan lebih percayalah kepada diri teman-teman sendiri. Pesannya itu. Lalu di sini kartu The Emperor yang artinya apa? Jangan terlalu kaku kepada kehidupan teman-teman. Jangan merasa strict atau terlalu, kalau ini nggak bisa, ini harusnya begini, jalan hidup tuh harusnya begini gitu. Karena kenyataannya dalam hidup di lapangan itu, keadaan itu tuh tidak selalu berjalan ideal. Jadi pesannya di sini adalah lebih mengalirlah kepada kehidupan, lebih mengikuti arus kehidupan. Kenapa dibilang jangan kaku dalam berpikir seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar? Karena teman-teman gini, ketika teman-teman menghadapi masalah, ibarat teman-teman itu lagi berenang di sungai yang arusnya tuh deras. Teman-teman berusaha ngelawan arus sungai yang arusnya deras itu,
Dilawan gak bisa, yang ada apa teman-teman? Yang ada capek doang. Jadi di sini pesannya, kadang-kadang memang kita itu hidup itu dialirkan menuju jalan tertentu, menuju arah tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kehendaknya kita. Tapi di sini pesannya teman-teman, ikuti alurnya, ikuti alirannya, karena Tuhan yang merancang aliran sungainya itu, membawa teman-teman ke tempat yang terbaik, ke tempat yang teman-teman memang butuhkan, bukan yang teman-teman inginkan. Jadi ikutilah jalannya itu dengan ikhlas, dengan lebih berserah, sembari percaya gitu. Itu pesannya untuk teman-teman yang memilih PAUD 3. Aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe. See you in the next video. Bye.